Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita sudah berada di sesi yang kedua dengan keadaan yang sehat. Nah, untuk di pertemuan kali ini saya akan menanyakan bagaimana terkait pertemuan yang waktu sesi ke-1. Nah, di pertemuan sesi ke-1 kan Teteh menyebutkan Teteh berada di angka skala 4. Dan setelah melakukan sesi konseling Teteh berada di skala 6. Nah, untuk yang sekarang Teteh berada di skala berapa? 6,5 sih Kak. 6,5. Iya. Oke, baik. Nah, apakah 6,5 itu Teteh sebelumnya mengerjakan homework yang sudah saya berikan? Ya Kak, mengerjakannya. Baik, dan alhasil Teteh berada di skala 6,5 ya. Oke, angka yang cukup bagus ya, ada peningkatan walaupun cuma setengah saja. Nah, apakah ada hambatan ketika Teteh melakukan tugas rumah tersebut? Enggak ada sih Kak, alhamdulillah lancar-lancar aja. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Berarti tidak ada hambatan sama sekali. Iya. Oke, nah untuk perkembangannya bagaimana nih dalam situasi sekarang atau yang kemarin-kemarin setelah kita bertemu di sesi 1 dan sekarang di sesi 2, bagaimana hasilnya ketika pas waktu Teteh berada di kerjaan Teteh? Alhamdulillah sih Kak, saya berangkat kerja jadi ngerasa lebih nyaman, lebih semangat, dan pikiran-pikiran negatif tentang saya kecewa, saya down, saya nggak dihargai itu perlahan mulai berkurang gitu. Oke, apakah selain dari ada peningkatan tersebut, apakah ada hal yang masih mengganjal di dalam diri Teteh dari segi pikiran maupun perasaan Teteh? Yang masih mengganjal ketika saya ketemu langsung sama orangnya sih Kak, jadi saya yang berusaha untuk berpikiran positif dan berusaha untuk melupakan semua kejadian yang telah berlalu, tapi ketika melihat orangnya jadi keingetan lagi gitu. Oke, jadi ketika hanya melihat orangnya saja, Teteh kembali merasakan hal yang sama seperti di sisi pertama yang Teteh sudah sebutkan, yang dimana Teteh merasa kecewa, Teteh merasa sedih, dan Teteh merasa dikhianati oleh teman rekan kerja Teteh. Seperti itu, baik. Tapi kalau misalkan tidak ketemu, Teteh biasa saja? Ya biasa saja. Oke, terus kemudian kalau misalkan dengan rekan-rekan kerja yang lain bagaimana? Biasa aja sih Kak, kalau sama yang lainnya Biasa baik-baik aja. aja. Oke, baik. Berarti sudah mulai membaik dengan rekan kerja teman yang lain. Iya. Waktu di sesi pertama kan Teteh menyebutkan bahwa teman-teman rekan kerja Teteh karena si teman rekan partner atau satu shift Teteh itu kan selalu berbicara yang tidak-tidak, suka berbicara yang seharusnya bukan yang sebenarnya. Iya betul. Kepada teman-teman Teteh yang lain. Nah, Teteh kan dikucilkan gitu kan, merasa Teteh diasingkan, Teteh tidak ditemani. Nah, kalau misalkan di sesi kedua ini bagaimana? Kalau sama rekan kerja yang lain baik sih Kak, soalnya mungkin mereka juga gimana ya, mungkin udah bisa menilai lah Kak mana yang benar dan mana yang salah gitu, dan mungkin ya di depan saya mereka bisa berbuat baik atau bersikap baik gitu, tapi saya juga kurang tahu sih kalau di belakang gitu. Oke, baik. Berarti selebihnya kurang tahu. Yang tahu mah Teteh melihat di depan Teteh mereka fine-fine aja atau baik ke Teteh. Nah, terus waktu di sesi pertama kan Teteh menyebutkan saya tidak berharga karena situasi tersebut, dalam keadaan tersebut Teteh merasa down banget, merasa ke diri Teteh itu tidak berharga karena mungkin gara-gara penyebabnya dikucilkan, tidak ditemani, Teteh merasa stres gitu kan, tidak nyaman saat bekerja, makanya Teteh merasa tidak berharga pada saat waktu itu. Nah, untuk perasaan atau pemikiran tersebut apakah masih ada atau sudah membaik atau bagaimana? Sekarang sudah mulai membaik sih Kak, soalnya kan sebelumnya benar-benar kepikiran terus ya, tapi setelah mengikuti konseling sesi pertama alhamdulillah ada peningkatan sih Kak.
Oke, ada peningkatan. Nah, terus bagaimana kalau misalkan dari luar pekerjaan, apakah ada hal lain yang buat teteh berpikiran terus negatif? Nggak ada sih kak, alhamdulillah. Oke, baik. Berarti di sini teteh sudah mulai membaik dalam pertemuan kedua ini. Oke, baik. Nah, apakah ada hal yang lain yang bisa teteh ceritakan yang mungkin masih dipendam oleh teteh seperti itu? Hmm, saya masih kepikiran untuk berhenti kerja sih kak, kalau misalkan melihat rekan kerja saya itu, soalnya kayak saya berusaha melupakan gitu, cuman gimana ya, kalau melihat wajahnya tuh saya jadi keingetan lagi aja gitu kak, jadi terbesit di pikiran saya untuk apa saya harus berhenti kerja aja ya gitu, supaya saya nggak melihat dia lagi gitu. Berarti teteh sudah mulai putus asa ketika dalam keadaan tersebut, apalagi selalu bertemu dengan orangnya, teteh merasa pengen berhenti untuk bekerja, kemudian berulang kali pemikiran itu sampai di mana dalam situasi tersebut apa yang teteh lakukan atau tindakan apa yang teteh lakukan? Sampai saat ini saya berusaha untuk tetap baik-baik aja gitu kak, karena ya namanya juga bekerja gitu, pasti kan ada aja gitu yang namanya suka nggak suka gitu kak. Cuman ya gimana ya, kalau misalkan ketemu langsung sama orangnya tuh pikiran saya jadi kacau aja gitu kak, jadi ngerasa ada benci, ada marah, cuman harus tetap terlihat baik-baik aja, itu gimana sih kak rasanya? Oke, baik. Jadi selama itu atau selama bekerja teteh hanya pura-pura saja ketika Iya. melihat orangnya. Ketika ada orangnya teteh walaupun di luarnya teteh fine melihat atau yang teteh tunjukkan kepada publik atau orang, teteh terlihat biasa aja, tidak seperti ada beban atau ada masalah gitu kan. Padahal di dalamnya teteh merasakan sedih, marah, ya, Iya, emosi, betul. kecewa, ya. Kemudian benci gitu terhadap orangnya dan ngerasa pengen keluar dari Iya. pekerjaan itu. Nah, dari tadi yang teteh sebutkan, eh, ada gak tersirat pengen ngobrol gitu ke orangnya langsung atau teteh pengen melakukan tindakan apa sih ke orangnya dari segi pemikiran teteh? Kan dulu saya pernah ngediemin dia ya kak, Ya. selama beberapa hari gitu, terus dia juga kan yang jadi menghasut teman-teman saya gitu. Nah pas saat mungkin dia juga ngerasa kesepian ya kak, kalau misalkan nggak berteman dengan saya, dia juga mungkin ketakutan gitu ya, kalau misalkan rekan-rekan kerja yang lainnya malah berpihaknya ke saya gitu. Makanya dia sendiri yang langsung nyamperin ke saya untuk bilang sebenarnya ada apa gitu. Cuman anehnya saya tuh nggak bisa ngomong langsung apa yang saya rasakan ke dia gitu kak, jadi saya tuh punya perasaan yang gak enakan gitu sama orang. Jadi kak pas dia udah berusaha untuk mau membicarakan apa yang sebenarnya terjadi, cuman sayanya malah bilang nggak ada apa-apa gitu. Oke. Jadi ketika orangnya bertanya mungkin sudah kelihatan bahwa kamu itu beda terhadap dia, makanya dia inisiatif bertanya Iya, kepada teteh kenapa dan bagaimana, dan teteh memilih untuk bilang nggak apa-apa Iya, gitu. betul. Padahal kan mungkin bisa aja teteh bercerita, tapi mungkin karena teteh balik lagi tadi kata teteh yang teteh nggak enakan gitu, makanya teteh memilih bilang nggak apa-apa. Oke. Nah, terus di dalam perasaan teteh selain dari tadi benci, marah, apa sih yang muncul gitu ketika waktu di pertemuan kemarin atau setelah pertemuan kemarin? Maksudnya gimana ya kak, maaf. Jadi perasaan ketika bertemu kembali lagi gitu dengan rekan teteh itu apa lagi yang muncul gitu perasaan selain benci dan marah? Mungkin yang lebih dominannya lebih ke kecewa sih ya kak, soalnya gimana ya, waktu awal kali pertama bekerja gitu ya, kita sama-sama memulai bersama dari nol gitu ya, karena saya masuk kerja sama dia juga bareng gitu. Dia itu bener-bener
udah kayak bestie aja gitu kak, istilahnya udah deket banget gitu, udah lengket. Cuman setelah masuk ke 6 bulan pertama, ya kalau nggak salah 6 bulan gitu, dia nunjukin sifat aslinya dia gitu, yang manipulatif, toksik gitu. Jadi kesannya juga bingung gitu. Jadi perasaan saya ya bingung aja sih kak gitu. Saya udah nganggap dia sahabat saya gitu kan, bukan rekan kerja biasa gitu. Cuman ternyata orang yang sangat sahabat di kerjaan malah jadi orang yang juga mau apa ya, mau menjatuhkan saya gitu Kak. Oke, baik. Nah, Teteh kan tadi bilang menyebutkan bingung mungkin mengungkapkan perasaan apa dan bagaimana gitu keadaan tersebut yang Teteh tadi bilang. Nah, di sini mungkin saya sudah menyiapkan sebuah buku yang dimana buku ini nantinya dipergunakan untuk Teteh menggambar dalam keadaan situasi atau perasaan Teteh yang sedang Teteh alami. Nanti Teteh menggambar di sini saya sudah sediakan spidol bebas apapun yang Teteh mau gambarkan di sini sesuai dengan pemikiran Teteh ataupun dengan perasaan Teteh, bisa dapat dipahami. Untuk gambarnya bebas, sesuai dengan apa yang Teteh rasakan. Itu jadi luapkan saja, ibaratnya ini buku diari Teteh gitu kan. Ketika Teteh berbicara atau susah mengungkapkan perasaan Teteh yang sebenarnya gitu, Teteh bisa mengungkapnya di diari ini. Sebut saja ini buku diari. Nah, Teteh menggambar di sini sesuai dengan perasaan dan pikiran Teteh atau dalam keadaan Teteh saat ini. Bisa dapat dipahami? Oke, bisa kita langsung mulai saja untuk menggambar. Kita silakan. Udah kak? Udah. Oke, boleh saya lihat hasil gambarnya? Maaf ya kak, gambarnya jelek. Ya, Saya nggak bisa gambar soalnya. Nggak apa-apa, saya tidak menilai untuk gambar Teteh tersebut. Oke. Di sini Teteh menggambar sebuah lingkaran. Iya, itu isi kepala kak. Oke. Di sini kemudian ada rumah, ada pohon, awan, burung. Apa ini kak? Itu aliran sungai. Oh, ini sungai. Ya, terus ada sawah juga dan ini pohon ya? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau bertanya dengan hasil gambar Teteh. Nah, kalau boleh saya tahu, apa maksud dari gambar yang ini, yang bulat seperti apa ya, lingkaran-lingkaran kayak gini? Maksudnya apa? Itu menggambarkan perasaan saya dan pikiran saya yang awalnya emosi, kecewa, down, terus benci juga gitu. Jadi pikirannya kalau bisa dibilang ruwet ya kak gitu, banyak banget pikiran yang ya istilahnya berkecambung lah gitu. Oke. Terus dari pikiran itu saya pengen bisa berubah jadi lebih baik lagi. Langsung dijelasin aja kak itunya. Boleh. Jadi
saya gambar rumah karena saya ingin saya bisa jadi lebih baik lagi, saya bisa jadi pribadi yang bisa menjadi rumah juga untuk orang lain gitu, dimana saya tidak menyimpan rasa benci, rasa marah, rasa kecewa. Terus saya juga gambar pepohonan karena kan pepohonan itu menggambarkan atau mengartikan, bisa diartikan sejuk ya Kak. Jadi saya juga pengen hati saya sesejuk itu, sesejuk pemandangan pohon gitu kan. Terus saya gambar sungai karena saya pengen semua masalah saya bisa mengalir dengan sendirinya gitu, tanpa harus saya pendam, tanpa harus saya pikirkan. Jadi saya menggambarkan sungai supaya saya juga bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau sawah, karena saya suka banget sama pemandangan sawah gitu, jadi kayak tenang aja gitu. Saya pengen bisa ngerasain ketenangan yang dimana bisa merasakan kedamaian tanpa adanya perselisihan dengan orang lain gitu. Terus supaya pikiran saya juga lebih positif lagi. Kalau awan, saya pengen sebersih awan gitu. Jadi meskipun ada masalah yang datang, saya bisa terus untuk berpikir positif, untuk tidak menyimpan dendam lah terhadap orang lain. Jadi hati saya juga bersih gitu. Untuk burung, karena kan burung itu bisa terbang bebas ya Kak ya. Jadi saya juga pengen, saya nggak punya pikiran yang negatif lagi gitu, karena kan namanya hidup ya Kak ya. Kadang kan ada masalah seperti saya jadi kepikiran gitu. Saya pengen seperti burung yang ngerasain kebebasan aja gitu. Oke. Jadi tadi yang Teteh sudah jelaskan, ini mana Teteh menggambar mungkin ini pikiran Teteh yang ada dalam pikiran Teteh, di mana Teteh merasa kecewa, benci, kemudian marah gitu, dan juga tertekan karena keadaan atau situasi yang sedang Teteh alami dengan masalah yang Teteh sedang hadapi. Kemudian di sebelahnya Teteh menggambar sebuah rumah yang dimana Teteh pengen menjadi rumah buat orang lain, tempat yang nyaman dan menjadi suatu tempat pulang untuk mungkin menjadi sandaran bagi orang lain. Dan selanjutnya Teteh juga menggambar pohon yang dimana Teteh pengen sejuk hatinya seperti pohon tersebut. Dan Teteh di sini juga menggambar aliran sungai atau sungai yang dimana Teteh pengen semua masalah mengalir begitu saja seperti aliran sungai ini. Dan yang selanjutnya di sini ada sawah yang dimana Teteh merasa melihat sawah itu senang, makanya Teteh pengen ngerasa diri Teteh tuh senang dan tenang itu buat orang lain dan bagi diri Teteh sendiri. Dan untuk selanjutnya Teteh di sini juga menggambar sebuah awan yang dimana awan ini menceritakan pengen sebersih awan, entah itu hatinya maupun pikiran Teteh gitu. Dan yang terakhir itu Teteh menceritakan dan menggambar burung, dimana burung ini pengennya itu ibaratnya Teteh yang bebas dari segi permasalahan Teteh yang sedang Teteh alamin, yang sedang Teteh hadapin gitu. Teteh pengen bebas dari semua permasalahan yang sedang Teteh rasakan, dan tidak ada perasaan pikiran negatif yang terus menghantui Teteh, yang terus-terusan berpikiran negatif ke orang lain maupun ke diri Teteh. Seperti itu ya Teh. Jadi di sini bisa menggambarkan semua perasaan, pikiran Teteh, dan juga tindakan Teteh ke depannya bagaimana dan seperti apa ya Teh ya. Jadi ini semua sudah menggambarkan dengan yang sebenar-benarnya bahwa Teteh yang aslinya ingin seperti ini gitu, seperti di gambar yang sudah Teteh gambar seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi kan di Teteh sudah menyebutkan, dan di sesi 1 itu terakhir self talk-nya Teteh itu saya tidak berharga. Apakah Teteh masih merasa tidak berharga atau bagaimana?
Sekarang saya merasa sedikit lebih berharga sih Kak, gitu. Oke, sedikit lebih berharga. Oke, dengan cara apa teteh bisa melakukannya? Dengan cara membuang pikiran-pikiran negatif, terus berpikir positif, menghadapi masalah dengan sabar, ikhlas, gitu Kak. Oke, dan apakah si pekerjaan rumah yang setelah saya berikan kepada teteh itu membuat teteh terbantu atau bagaimana? Terbantu sih Kak, Oke. jadi sedikit lebih tenang gitu dan pikiran-pikiran itu sedikit berkurang aja. Berarti ada dorongan. Iya betul. Ketika teteh menyebutkan self love yang sudah saya berikan kepada teteh, yang dimana pada saat keadaan tersebut, pada saat keadaan yang sama, teteh menyebutkan kembali apa self love-nya yang saya tidak berharga itu langsung di lapangannya, dan teteh merasa itu ada dorongan terhadap teteh. Nah, kalau boleh saya tahu dorongan seperti apa sih yang teteh maksudkan, kayak bagaimana? Awalnya kan saya setiap pulang ke rumah gitu ya selalu kepikiran gitu soal masalah di kerjaan gitu. Tapi semenjak melakukan pekerjaan rumah itu, saya bisa jauh lebih berpikir positif dan saya terdorong dan termotivasi untuk bisa terus memperluas rasa sabar saya, rasa syukur saya, rasa ikhlas saya, begitu Kak. Oke, berarti itu teteh merasa seperti itu. Ya, betul. Nah, kemudian dari segi perasaan, segi tindakan, dan segi pemikiran teteh dalam keadaan situasi yang dimana teteh sedang bekerja, itu sedikit ada perubahan ya, sedikit demi sedikit yang tadi saya dengarkan ya, dimana dalam situasi tersebut teteh sudah mulai biarlah sudah mulai membuang pikiran negatif sedikit demi sedikit, dan membuat teteh menjadi sedikit tenang dalam bekerja, dan juga teteh merasa masih ada rasa benci terhadap orangnya kalau misalkan teteh ketemu langsung dengan dia berpapasan gitu. Nah, kalau misalkan bertemu langsung berpapasan seperti itu, kalian bagaimana? Apakah ada ngobrol atau saling sapa atau tidak sama sekali? Saling sapa sih Kak, soalnya dia kan manipulatif ya. Oke. Jadi kalau misalkan di depan saya ya baik-baik aja gitu. Ya sama sih, saya juga bisa menutupi mungkin ya, tapi dia mah bisa dibilang manipulatif itu karena di depan sayanya dia terlihat baik-baik aja gitu, bisa saling sapa gitu, tapi kalau di belakang ya gitu Pak, sering ngomongin gitu. Saya tahu dia sering ngomongin karena ya namanya manusia ya Kak, pasti ada obrolan yang bocor juga gitu dari mulut ke mulut gitu. Betul sekali ya, karena tidak semua orang bisa memegang teguh sebuah amanah. Iya betul. Semua orang tidak. Bisa memegang rahasia gitu. Iya, betul. Kemudian selain dari itu, apa sih yang kamu lakukan ketika kamu menghadapi hal tersebut ketika itu? Kalau saya meskipun dalam pikiran saya masih ada rasa benci gitu ya, tapi kan saya sekarang juga kan lagi masa proses belajar ya Kak ya, untuk bisa melupakan semua kesalahan dia gitu, terus bisa untuk memaafkan dia. Jadi ketika berpapasan sama dia ya saya juga bisa terlihat baik-baik aja gitu Kak, meskipun ya kadang suka pengen aja gitu menghindar dari dia, cuma namanya bekerja gitu ya, saya juga bisa bersikap profesional gitu ya Kak, jadi ya saya jalani dengan semestinya aja Kak. Oke, karena juga mungkin faktor dari kebutuhan ya Iya Kak. betul. Jadi mau gak mau teteh harus menjalaninya gitu. Walaupun dengan perasaan pikiran yang tidak karuan, tidak sejalan dengan apa yang keinginan teteh, tapi teteh tetap bersyukur ya dengan semua keadaan ini, dan teteh tetap menghadapi walau mungkin apa ya, dalam beda. ya dalam pemikiran dan dari segi mental juga teteh terpengaruh ya seperti itu. Oke, mungkin saya di sini akan meminta kembali seperti di sesi pertama yang dimana teteh menyebutkan sampah kembali yang saya tidak berharga berulang kali dan sambil menutup mata. Oke, mungkin bisa dimulai dengan tarik nafas terlebih dahulu, relax ya Kak.
Kemudian keluarkan, tarik nafas kembali, keluarkan. Oke, fokus. Dan sekarang silahkan teteh menyebutkan hal yang tadi. Saya tidak berharga, saya tidak berharga, saya tidak berharga, saya tidak berharga. Oke, kenapa teteh berhenti? Karena dari konsultasi kemarin gitu ya, saya merasa saya sedikit berharga gitu. Jadi perkataan saya tidak berharga ingin saya lupakan dengan sebisanya Kak gitu. Oke, berarti teteh ingin menstopkan kata tidak berharga itu terhadap atau pandangan teteh terhadap diri teteh tersebut, terutama dari segi pemikiran ya, mungkin sedikit-sedikit teteh menolak tuh dari pikiran saya tidak berharga ke pikiran negatif teteh, ingin teteh keluarkan gitu, sedikit demi sedikit. Oke, baik. Karena teteh mungkin tadi alasannya itu, kemudian yang kedua ada alasan lain? Saya pengen benar-benar menanamkan ke diri saya bahwa saya berharga sih Kak. Jadi saya pengen menumbuhkan rasa cinta saya kepada diri saya gitu. Jadi pikiran ya itu tadi Kak, balik lagi gitu Kak, kata-kata tidak berharga ingin saya jauhkan dari diri saya gitu. Oke, kalau boleh saya tahu teteh bagaimana sih, dengan cara apa teteh akan melakukannya untuk bisa teteh merasa berharga menurut teteh? Saya pengen jauh lebih bisa bermanfaat bagi orang lain, dan saya pengen menghilangkan kata saya tidak berharga dengan cara saya mencintai diri saya sendiri, saya perbaiki sikap dan karakter saya, apalagi di kerjaan gitu ya Kak. Saya juga pengen menjaga tutur bahasa saya mungkin untuk bisa merubah saya jauh lebih baik lagi gitu. Dan ya mungkin saya pengen jauh lebih mendekatkan diri ke Allah aja gitu Kak, supaya permasalahan saya ya, meskipun saya cerita ke kakak, tapi sejauh ini saya pengen ya lebih dekatnya ke Allah gitu. Oke, baik. Berarti dengan teteh cara mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Kemudian yang kedua teteh tadi menyebutkan pengen lebih mencintai diri teteh, dengan awal mulanya mungkin mencintai diri teteh, dan yang ketiga pengen lebih bisa bermanfaat dan lebih bisa baik di pandangan orang lain, seperti itu. Itu yang akan teteh lakukan ketika ada permasalahan yang sama. Iya betul Kak. Oke. Nah, di self talk yang kedua kan saya berharga. Teteh kan di sesi pertama memilih self talk yang kedua, opsi yang kedua saya berharga. Terus apakah di sesi kedua ini teteh juga masih sama pengen yang opsi yang kedua? Iya betul Kak. Oke. Alasannya kenapa? Iya karena itu tadi Kak, saya pengen jauh lebih berharga, bukan ingin dipandang orang lain baik atau gimana ya Kak, cuman saya pengen lebih mencintai diri saya aja sih Kak. Soalnya saya pengen menanamkan ke diri saya kalau seandainya ada permasalahan lagi, ada orang yang membenci lagi atau ada orang yang ingin menjatuhkan lagi, saya pengen menanamkan ke diri saya bahwa saya berharga, saya bisa, saya nggak terpaku pada bantuan orang lain. Jadi saya pengen ngerasa bahwa diri saya berharga gitu. Oke, jadi ketika kalau misalkan kedepannya ada permasalahan yang sama, kamu pikiran bahwa kamu itu mampu gitu, Ya, betul. terhadap diri kamu maupun apapun itu kamu bisa mempertanggungjawabkannya dari segi manapun, dari entah itu mungkin dari segi mental kamu yang dimana kamu siap untuk menghadapi orang-orang yang bahkan lebih parah dari permasalahan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kamu bisa lebih lapang dada dan bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah yang sama gitu. Dan yang ketiga, kamu bisa lebih baik dalam segi diri kamu gitu, mungkin entah dari segi pemikiran, dari segi mengontrol emosional kamu, seperti itu ya. Dan menurut kamu itu adalah tindakan yang menurut kamu itu benar dan baik menurut kamu? Menurut saya sih begitu Kak. Soalnya kalau misalkan saya terus terpaku pada
kalimat saya tidak berharga, terus saya masih memikirkan hal-hal negatif, kedepannya ya mungkin naudzubillah ya kayak akan ada depresi ke diri saya sendiri gitu. Makanya saya konseling karena saya pengen menghindari depresi itu sendiri, Kak. Oke, berarti kamu menyadari bahwa perasaan, pikiran, dan depresi tersebut yang sedang sebelumnya kamu rasakan atau sekarang sedang rasakan itu tidak baik buat kamu. Iya betul. Berarti kamu menyadari bahwa pikiran negatif itu salah. Iya betul. Oke. Dan kamu berpikiran bahwa pikiran negatif itu membuat kamu rugi, entah itu dalam diri kamu, ke orang lain maupun dalam kehidupan kamu. Seperti itu maksud kamu? Oke, baik. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya mungkin meminta kerjaan rumah kembali ketika dalam keadaan yang sama kamu bisa menutup mata atau tarik nafas dalam keadaan rileks, tenang, dan kamu ucapkan atau tanamkan pemikiran yang negatif, yang positif itu, yang saya berharga, saya mampu, saya bisa, itu terhadap diri kamu, terutama dalam pikiran kamu, ya. Bisa dipahami pekerjaan rumahnya? Bisa, Kak. Oke, baik. Nah, saya sekarang mau bertanya tentang skala. Dari skala sebelumnya, awal kita mulai sesi konseling kedua ini, kamu menyebutkan 6,5. Dan yang sekarang kamu berada di skala angka berapa? Sekarang ke 7,5 sih, Kak. 7,5. Oke, berarti angka yang cukup bagus ya. Naik 1,5 dari sebelumnya. Alhamdulillah sudah ada peningkatan untuk kamu. Nah, untuk kedepannya mungkin insya Allah kita akan bertemu lagi ke pertemuan yang ketiga, karena kamu pengennya ke 9 ya. Skala yang ingin kamu tuju dan masih belum tercapai angka 9 itu, kemudian mudah-mudahan bisa kembali ketemu dengan keadaan sehat dan dalam keadaan yang memungkinkan semuanya. Oke, mungkin di sesi kedua ini kita cukupkan saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya di sini juga masih belajar. Terima kasih kepada Teteh sudah menyempatkan waktunya dan sudah jauh-jauh datang ke sini ya. Selebihnya saya mungkin tutup. Apakah ada cerita atau kesan-pesan yang ingin Teteh sampaikan terhadap saya atau di sesi konseling hari ini? Enggak sih, Kak, saya cuma mau berterima kasih aja karena Kakak udah mau mendengarkan cerita saya sejauh ini gitu. Oke, baik. Sama-sama ya. Saya juga udah bisa dapat dipercaya oleh kamu tentang cerita kamu yang kamu pendam dan kamu datang ke saya gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan permasalahan kamu selesai dengan sesuai apa yang kamu tuju di awal sesi konseling kita. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya kamu bisa lebih baik lagi dari hari ini, dari sebelumnya, dan seterusnya gitu. Oke, mungkin saya tutup. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.